Susanto Thomas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi PGSD kelas B. Di sini kami akan menjelaskan dan memaparkan teori himpunan dengan mata kuliah konsep dasar matematika dari dosen pengampu Bapak Brikson J. Purba. Saya Dewi Nurani Sipayung. Saya Veronica Beru-Berutu. Saya Davis Tumora. Saya Romana Manurung. Saya Maria Magdalena Burambe. Selamat menyaksikan. Teori himpunan. Himpunan dipahami sebagai kumpulan benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas dan memiliki seri-seri tertentu. Walaupun konsep ini terdengar sederhana, namun teori himpunan memegang peranan yang sangat vital dalam mengembangkan konsep-konsep matematika yang lebih kompleks, seperti aljabar, analisis, geometri, statistika, dan logika matematika. Jenis-jenis himpunan, saya akan membahas himpunan kosong atau null set. Apa itu himpunan kosong? Sesuai namanya ya. Ini adalah himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Bayangkan sebuah kotak yang benar-benar kosong. Tidak ada satu benda pun di dalamnya. Simbol atau notasi. Ada dua cara untuk menulisnya. Yang pertama menggunakan simbol lingkaran yang dicoret. Yang kedua menggunakan kurung kurawal tanpa isi. Contoh, himpunan bilangan bulat yang lebih besar dari 0 tapi lebih kecil dari 1. Karena di antara angka 0 dan 1 tidak ada bilangan bulat. Adanya bilangan pecahan atau desimal. Maka himpunan tersebut tidak punya anggota. Dituliskan sebagai yang di bawah ini. Sifat-sifat. Yang pertama, kardinalitas atau jumlah anggota. Karena kosong, maka jumlah anggotanya adalah 0. Notasinya seperti ini. Subset semesta. Himpunan kosong selalu dianggap sebagai bagian subset dari himpunan apapun. Simbolnya seperti ini. Jangan sampai tertukar antara himpunan kosong dengan 0. Himpunan 0 itu tidak kosong karena dia punya satu anggota, yaitu angka 0. Yang kedua adalah himpunan semesta atau universal set. Apa itu himpunan semesta? Himpunan semesta adalah himpunan yang membuat semua elemen atau anggota yang sedang kita bicarakan dalam suatu masalah. Biasanya himpunan ini dilambangkan dengan huruf besar U atau terkadang S untuk semesta. Contoh penggunaannya dalam gambar diberi contoh yang sangat jelas. Jika kita sedang membahas huruf vokal bahasa Inggris seperti A, I, U, E, O, maka himpunan semesta U yang paling logis adalah seluruh alfabet dari A sampai Z. Hubungan dengan komplement adalah yang pertama, himpunan semesta sangat penting saat membahas komplement. Yang kedua, komplement A atau ditulis AC. Ini merujukkan pada suatu anggota di dalam semesta U yang bukan merupakan anggota A. Yang ketiga, karena itulah nilai dari A, C akan selalu bergantung pada apa yang diterapkan sebagai U. Jika himpunan semesta adalah seluruh siswa di kelasmu dan himpunan A adalah siswa laki-laki, maka komplement A atau AC adalah siswa perempuan di kelas tersebut. Himpunan berhingga. Himpunan berhingga adalah himpunan yang anggotanya atau elemennya terbatas, seperti himpunan hari dalam seminggu, atau bisa juga himpunan minggu dalam sebulan. Selanjutnya itu himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga adalah jumlah elemennya tidak terbatas, di mana elemennya bisa dihitung sampai akhir, seperti 0, 1, 2, 3, sampai seterusnya, sampai tidak terbatas. Bilangan ini mencakup bilangan prima, dan bilangan real. Selanjutnya himpunan satuan. Himpunan satuan sering disebut sebagai singleton. Himpunan ini hanya memiliki satu elemen. Contohnya A sama dengan 5, hanya ada satu. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi dari subset atau himpunan bagian dan proper subset. Definisinya itu himpunan A dibandingkan himpunan B jika semua elemen himpunan A ada di B.
himpunan A dibandingkan himpunan B jika himpunan A dibandingkan himpunan B dan himpunan A tidak sama dengan himpunan B. Contohnya, himpunan A sama dengan buka kurung kurawal 2, 4 dan tutup kurung kurawal. Himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 2, 4, 6 dan tutup kurung kurawal. Jadi himpunan A dibandingkan himpunan B. Jika himpunan A sama dengan himpunan B, maka jadilah himpunan A dibandingkan himpunan B. Itu ada himpunan sama atau equality of sets, yaitu definisinya himpunan A sama dengan himpunan B jika elemen himpunan A dan himpunan B sama persis. Contohnya buka kurung kurawal 1, 2, 3 dan tutup kurung kurawal sama dengan buka kurung kurawal 3, 2, 1 tutup kurung kurawal. Buka kurung kurawal urutan tidak berpengaruh dan tutup kurung kurawal. Uji kesamaan bukti himpunan A dibandingkan himpunan B dan himpunan B dibanding himpunan A. Di sini saya akan menjelaskan tentang disjoint sets atau himpunan selingsing, yang dimana dua himpunan disjoint jika tidak punya irisan, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Contohnya, A sama dengan bilangan genap positif dan B sama dengan bilangan ganjil positif. Maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Partisi himpunan. Partisi adalah pembagian himpunan menjadi bagian tak kosong saling lepas dan jika digabung kembali membentuk himpunan semula. Contohnya, S sama dengan himpunan yang berisi 1, 2, 3, dan 4. Partisi dari S adalah himpunan 1 dan 2, himpunan 3, dan himpunan 4. Maka, partisi sering dipakai untuk mengelompokkan data menurut kriteria tertentu. Baik, di sini saya akan menjelaskan power set atau pangkat himpunan. Apa definisi power set? Power set atau power set A adalah himpunan semua subjek dari A. Contoh, jika A sama dengan kurung kurawal 1, 2, maka power set A sama dengan kurung kurawal himpunan kosong, kurung kurawal 1, kurung kurawal 2, kurung kurawal 1 dan 2. Bersifat, jika banyak anggota A sama dengan N, maka banyak anggota power set A sama dengan 2 pangkat N. Baik, di sini saya akan menjelaskan multiset dan fuzzy set atau catatan lanjutan. Untuk konteks lanjut, ada juga struktur mirip himpunan. Yang pertama, multiset atau himpunan berangkai, membolehkan elemen berulang, berbeda dari himpunan biasa yang tidak memperhitungkan kelipatan. Yang kedua, fuzzy set, memberi derajat keanggotaan antara 0 dan 1. Alih-alih biner atau masuk dan tidak masuk. Keduanya penting di aplikasi komputasi, namun bukan bagian dari himpunan klasik. Pengertian operasi himpunan. Operasi himpunan adalah cara untuk mengolah atau mengombinasikan dua atau lebih himpunan, sehingga menghasilkan himpunan baru berdasarkan aturan tertentu, seperti gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Gabungan himpunan atau union. Gabungan atau union dari kedua himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan seluruh anggota A atau seluruh anggota B, atau keduanya sekaligus. Dengan kata lain, gabungan menghimpun semua anggota tanpa mengulang. Contohnya, A sama dengan 1, 2, 3, 4. B sama dengan 3, 4, 5, 6. Maka A gabungan B atau A union B sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gabungannya yaitu keseluruhan himpunan dari A dan B. Baik, selanjutnya ada materi dari irisan himpunan, yaitu intersection. Irisan atau intersection dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang terdiri anggotanya atas elemen yang sama-sama terdapat di himpunan A dan himpunan B. Dituliskan dengan simbol himpunan A irisan himpunan B sama dengan buka kurung X. X anggota dari himpunan A dan X anggota dari himpunan B. Contoh 1. Himpunan A sama dengan
buka kurung kurawal 1, 2, 3, dan 4 tutup kurung kurawal. Dan himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 3, 4, 5, dan 6 tutup kurung kurawal. Maka himpunan A irisan himpunan B sama dengan buka kurung kurawal 3 dan 4 tutup kurung kurawal. Contoh yang kedua itu himpunan A sama dengan buka kurung apel, jeruk, mangga tutup kurung, dan himpunan B sama dengan jeruk, pisang, dan pepaya tutup kurung. Maka himpunan A irisan himpunan B adalah sama dengan jeruk. Baik, di sini saya akan menjelaskan komplemen himpunan. Apa sih komplemen himpunan? Komplemen himpunan adalah himpunan yang anggotanya semua elemen di dalam semesta yang bukan anggota A. Ditulis dengan simbol A komplemen sama dengan kurung kurawal X, sehingga sedemikian X elemen semesta dan X bukan elemen A. Contoh soal yang pertama yaitu X sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10. Maka A komplemen sama dengan kurung kurawal 1, 3, 5, 7, 9. Contoh yang kedua yaitu semesta sama dengan kurung kurawal apel, jeruk, pisang, mangga, pepaya. A sama dengan apel, jeruk, mangga. Selanjutnya, selisih himpunan. Selisih atau difference dari dua himpunan A dan B adalah himpunan yang berisi anggota-anggota yang ada di A tetapi tidak ada di B. Dituliskan dengan simbol A dikurangi B sama dengan himpunan X dengan syarat X anggota A dan X bukan anggota B. Contoh yang pertama itu adalah A berisi 1, 2, 3, dan 4 dan B berisi 3, 4, 5, dan 6. Maka A dikurangi B adalah 1 dan 2, dan B dikurangi A adalah 5 dan 6. Contoh yang kedua, A sama dengan apel, jeruk, mangga, B sama dengan jeruk, pisang, pepaya. Maka A dikurangi B adalah apel dan mangga, dan B dikurangi A adalah pisang dan pepaya. Sifat-sifat operasi himpunan, saya akan membahas hukum komunitatif. Komunitatif memberitahu kita bahwa dalam operasi gabungan dan irisan, urutan itu tidak masalah. Hasilnya akan tetap sama meskipun posisinya ditukar. Aturan dasarnya, yang pertama gabungan A gabungan B sama dengan B gabungan A. Yang kedua irisan A irisan B sama dengan B irisan A. Contoh angkanya, misalnya A sama dengan 1, 2, 3, B sama dengan 3 dan 4. Gabungannya A gabungan B, kita gabungkan semua angka menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya sama saja dengan B gabungan A. Irisannya A iris B. Cari angka yang sama yaitu 3. Hasilnya juga tetap sama dengan B irisan A. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa saja yang menjadi bagian hukum distributif. Operasi gabungan dan irisan memiliki sifat distributif. Yang pertama, A irisan. Buka kurung B gabungan C sama dengan buka kurung A irisan B gabungan buka kurung A irisan C. Yang kedua, A gabungan. Buka kurung B irisan C sama dengan buka kurung A gabungan B irisan buka kurung A gabungan C. Contoh, A sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3. B sama dengan kurung kurawal 3, 4. C sama dengan kurung kurawal 2, 3, 5. A irisan atau B gabungan C sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3. Irisan kurung kurawal 2, 3, 4, 5 sama dengan kurung kurawal 2 dan 3. Selanjutnya A irisan B gabungan A irisan C sama dengan kurung kurawal 3 gabungan kurung kurawal 2, 3 sama dengan kurung kurawal 2 dan 3. Selanjutnya, hukum identitas. Yang pertama, A gabungan dengan himpunan kosong sama dengan A.
artinya digabung dengan himpunan kosong tidak mengubah isi A. Yang kedua, A irisan dengan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, yang artinya tidak ada anggota A yang sama dengan himpunan kosong. Yang ketiga, A gabungan dengan S sama dengan S, atau S sama dengan himpunan semesta, yang artinya digabung dengan himpunan semesta, hasilnya tetap semesta. Dan yang keempat, A irisan dengan S sama dengan A, yang artinya semua anggota A pasti ada di dalam semesta. Hukum komplemen. A gabungan A aksen sama dengan himpunan semesta. Dan A irisan A aksen sama dengan himpunan kosong. Maknanya tidak ada anggota yang sekaligus berada di A dan di himpunan A, karena himpunan A berisi elemen yang bukan A. Dan komplemen dari komplemen A sama dengan A. Maknanya jika suatu himpunan dikomplemenkan 2 kali, hasilnya kembali ke himpunan semula. Baik, di sini saya akan menjelaskan hukum Demogran. Hukum ini sangat penting dan seringkali dipakai. Buka kurung himpunan A gabungan himpunan B, tutup kurung, sama dengan himpunan A irisan himpunan B. Yang kedua, buka kurung himpunan A irisan himpunan B, tutup kurung, sama dengan himpunan A gabungan himpunan B. Contohnya itu himpunan semesta, sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, dan 5, tutup kurung. Himpunan A sama dengan buka kurung 1, 2, dan 3, tutup kurung. Dan himpunan B sama dengan buka kurung 3, 4, tutup kurung. Dan lalu himpunan A gabungan himpunan B sama dengan buka kurung 1, 2, 3, 4, tutup kurung. Dan buka kurung himpunan A gabungan himpunan B sama dengan buka kurung 5 dan tutup kurung. Dan himpunan A irisan himpunan B sama dengan buka kurung 4 dan 5. Baru irisan buka kurung 1, 2, 5, dan tutup kurung sama dengan 5. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata maupun penjelasan, kami mohon maaf. Semoga pemaparan kami bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.